Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Keluarga mendiang Brigadir Yosua Huta Barat sempat ragu melaporkan kasus kematian sang anak ke pihak kepolisian. Pihak keluarga takut karena tahu akan berhadapan langsung dengan para petinggi kepolisian dalam pengusutan kasus ini. Keraguan ini diungkap oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua saat bersaksi di sidang Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel pada hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Ia menyebut keluarga Brigadir J sempat maju mundur melaporkan kasus ini karena khawatir akan biaya. Sebabnya Samuel Huta Barat, yakni ayah Brigadir J, tidak lagi bekerja sejak pandemi COVID-19 melanda. Sementara disebutkannya, Rosti Simanjuntak, ibu Yosua hanya merupakan guru SD Jambi. Merespons itu, Kamarudin pun berjanji akan menanggung biaya yang diperlukan dalam mengurus perkara ini. Pihak keluarga juga diberi pendampingan hukum secara cuma-cuma. Tidak hanya mengungkap keluarga Brigadir J yang sempat takut, Kamarudin juga mengaku sudah curiga sejak awal kabar kematian Yosua. Dia tidak percaya dengan narasi tembak-menembak antara Yosua dengan Richard Eliezer. Apalagi dalam proses penyidikan kasus ini tidak dilakukan uji balistik, bahkan tidak dipasang garis polisi di tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut Kamarudin, narasi yang menyebut bahwa baku tembak dipicu oleh pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati, juga terkesan janggal. Oleh karenanya, sejak awal Kamarudin menduga banyak kebohongan dalam kasus ini. Dia pun yakin kematian Brigadir J bukan karena tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana. Untuk menguji ini harus dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur, otopsi ulang, dan visum et repertum ulang. Lalu mereka bertanya nanti bagaimana soal biaya, karena kami di keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Saya hanya lama guru honorer di SD, kami juga belum punya rumah di sini, hanya numpang-numpang di SD ini. Begitulah pergantian berbicara dengan Samuel Huta Barat. Maka saya katakan, kalau masalah biaya, untuk kepastian hukum dan keadilan tidak perlu membayar biaya pengacara. Kemudian muncul lagi pertanyaan nanti bagaimana yang kita lawan ini kan institusi yang sangat besar, jenderal-jenderal lagi, kata Pak Samuel Huta Barat. Maka saya katakan tidak perlu khawatir, cukup berdoa saja. Kemudian muncul lagi pertanyaan bagaimana soal biaya nanti kalau kami di Jakarta bikin laporan, kemudian bagaimana biaya dokter dan seterusnya. Karena kami tidak bekerja, kata Samuel Huta Barat, karena saya sejak COVID sudah pengangguran. Kalau begitu, saya tanggung semuanya biayanya. Setelah itu, sepakatlah mereka memberi kuasa kepada saya. Maka sejak saat itu juga, di tanggal 13 dini hari langsung saya konsep surat kuasa. Saya hubungi rekan-rekan saya untuk menangani perkara ini, antara lain Joni Sostarduga Panjaitan, Martin Lucas Simanjuntak, Luciano Nopinda, Eka Prasetya, Yonatan Andre Pastoro, Morris Sumai Purba, Nelson